bagus. Kenapa bagus? Ya belum pernah lihat. Gantung di rumah dan dijadikan sebagai lampu. Ternyata di abad 10 sampai 13 pun ternyata kita sudah melakukan kontak perdagangan dengan negeri Cina. Tidak saja kerajaan Damasraya, tapi juga bagaimana proses ekskavasi, bagaimana upaya pelestarian benda-benda budaya, peninggalan sejarah. Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat menyimpan catatan sejarah yang panjang dengan berbagai bukti yang hingga kini masih terjaga dengan baik. Catatan dan bukti-bukti peradaban masa lalu yang besar itu didapat dari proses yang panjang, mulai dari zaman kolonial Belanda dan berlanjut hingga saat ini. Proses penggalian sejarah masa lalu dan apa yang ditemukan ditampilkan dalam pameran yang digelar oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat saat berlangsungnya Festival Pamalayu 18 hingga 23 Agustus 2022. Perhatikan ini. Selain bisa menyaksikan secara langsung benda-benda purbakala, pengunjung juga mendapat pengetahuan tentang proses ekskavasi yang telah dilakukan. Kalau dua rapalan namanya ini sebagai pintu gerbang. Apa bukti diterimanya? Yakni dibawanya 2 orang putri. Kehadiran pameran itu juga menjadi media pembelajaran bagi generasi muda, termasuk untuk puluhan siswa sekolah dasar tentang sejarah tanah kelahiran mereka, tentang Damasraya yang pernah jaya di masa silam. Ini kalau kita tidak ingin informasi tentang Baru kali ini. Ya. Terus pas lihat gimana? Ya merasa bagus. Kenapa bagus? Ya belum pernah lihat. Apa aja tadi yang dilihat? Patung Buddha sama foto-foto. Dengan hadir di sini yang pasti anak-anak dapat menambah ilmu pengetahuannya. Yang pertama karena melihat peninggalan-peninggalan sejarah yang sudah ada di Damasraya itu sendiri. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang sejarah Damasraya dan apa saja yang dipamerkan, kita melakukan wawancara dengan petugas BPCB Sumatera Barat. Kita sudah bersama Pak Azwar dari BPCB Sumatera Barat. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa aja Pak yang dipajang ini Pak? Ya, jadi pada pameran kali ini kita mengambil tema pameran artefak kuno ya. Jadi ini adalah hasil dari penelitian kami selama melakukan penelitian atau kajian di Pulau Sawah dan di kawasan Candi Padang Roco khususnya. Jadi di beberapa penelitian kami salah satunya kan kita menggunakan metode ekskavasi ya. Ekskavasi itu metode untuk mendapatkan data yang ada di dalam tanah itu melalui metode ekskavasi. Nah, ketika dalam proses ekskavasi ini atau penggalian ini biasanya kita menemukan beberapa artefak yang itu punya konteks dengan biasanya konteks temuan candi ya. Seperti di sini ada arca. Yang mana Pak? Arca Garuda. Arca Garuda ini ditemukan sekitar tahun 1995 tuh. Ya. Ketika ekskavasi di Candi Padang Roco. Oke. Jadi kita menemukan ini, kemudian juga setelah dilakukan kajian Arca Garuda ini besar kemungkinan berasal dari abad 12 sampai 13 seperti itu. Nah, kemudian selain beberapa artefak arca di sini kita juga ada publikasi ya. Publikasi terkait dengan Damasraya, kemudian Suwarna Bumi, kemudian ada beberapa lokasi candi kayak seperti Awang Mengombia, Padang Roco, kemudian Candi Pulau Sawah dan beberapa arca seperti ini yang cukup fenomenal nih, arca Bairawa. Ini sekarang ada di Museum Nasional ya. Jadi ketika kita masuk pertama ke Museum Nasional tuh kita akan melihat arca yang punya tinggi hampir 4 meter tuh 3,8 tingginya, dan Itu dari Damasraya ditemukan di Padang Roco. Tapi yang menemukan dulu Belanda, Snitsger waktu 1937 kan. Kemudian dibawa ke Batavia waktu itu.
Ini termasuk arca terbesar di Indonesia. Oke. Ada 2 arca yang itu cukup fenomenal yang dari Damansraya, itu salah satunya, kemudian juga arca Amugapasa. Di arca Amugapasa ini yang sebagai pemberian dari Raja Kertanegara, Raja Singasari untuk penguasa Melayapura ya, kerajaan Melayu ini, kemudian juga dipahatkan prasasti ya di lapiknya, di lapik itu tempat dudukan arca di sini. Nah, dari sinilah kemudian juga ketika dilakukan pembacaan terdapat kata-kata Damansraya. Oke. Jadi dari sinilah kemudian kita mengidentifikasi bahwa Damansraya itu memang pertama kali diambil dari kalimat yang ada di prasasti Amugapasa. Artinya temuan nama Damansraya itu awalnya dari sini ditemukan atau sebelumnya sudah? Kata-kata Damansraya. Ya. Jadi Kata-kata Damansraya pertama kali ya kita temukan di prasasti Amugapasa. Oke. Ini juga sekarang di Museum Nasional ya, di tangan, dan Belanda juga yang menemukan seperti itu. Iya. Kemudian selain itu kita juga ada artefak beberapa koleksi hasil ekskavasi ini, seperti ada arca Dwarapala, arca Bodhisattva Maitreya, arca Buddha, kemudian arca Wisnu juga kita temukan ketika proses ekskavasi di sini. Selain ekskavasi juga ada beberapa temuan yang itu hasil dari temuan ganti rugi masyarakat ya. Oke, dari masyarakat ya? Ya, nanti di ujung ada. Kemudian juga yang cukup fenomenal di sini kita tahun 2016 itu juga ketika ekskavasi menemukan ada lempeng emas. Itu ukurannya sekitar 10 kali 8 kali 3 cm ya, lempengan emas, dan ada aksaranya di situ. Apa isinya, Pak? Dan setelah kita kaji memang isinya lebih kepada mantra-mantra atau doa-doa ya. Tapi tahunnya sama 12 juga. Jadi kita memperkirakan memang kalau dilihat dari gaya penulisannya itu memang termasuk arca ini juga dari rata-rata dari abad 12 sampai 13 Masehi. Yang mana, Pak? Yang ini? Yang ini ya? Yang ini ya? Iya. Ini hurufnya apa? Palawa? Huruf Jawa kuno. Jawa kuno ya? Ya, bahasanya Sanskerta. 3 cm ya. Ini proses ekskavasi ya. Ini beberapa contoh. Kemudian juga ini masih sama temuan di Pulau Sawah. Nah, selain itu juga kita ada penemuan yang tidak sengaja kita menemukan. Jadi waktu kita membuat pagar keliling makam Raja Siguntur, itu kita menemukan ada beberapa temuan keramik rata-rata. Sini ada buli-buli, kemudian ada figuran keramik singa ya. Betul, dan kita identifikasi ternyata memang sama, berasal dari abad 11 sampai 13 bahkan. Ya. Kalau keramik ini identik kan dengan negeri Tiongkok. Ya. Apakah benar? Apakah mungkin ini didatangkan atau memang dari sana atau gimana? Betul. Jadi memang ini juga menjadi salah satu bukti ya bahwasanya memang ternyata di abad 10 sampai 13 pun ternyata kita sudah melakukan kontak perdagangan dengan negeri Cina. Seperti ini singa ini, wadah penetes air ini memang kita identifikasi ini berasal dari daerah namanya Jingdezhen ya, di Tiongkok abad 13. Dan itu memang menjadi bukti kuat karena selain keramik Cina juga kita menemukan, tapi kita belum pajang, masih di kantor, itu dari Vietnam banyak. Ya, tapi abadnya sama, abad 13. Dan ini beberapa proses ekskavasi dari tahun 2014, sebenarnya tahun 2090-an tuh kita sudah melakukan ekskavasi. Dan ini ada namanya proses pemugaran. Jadi setelah kita ekskavasi kemudian ketemu struktur, kemudian kita rekonstruksi kembali berdasarkan temuan yang ada. Pak, tadi kan ada juga yang dari warga gitu ya. Iya. Nah, apakah ini misalnya ini. Ya. Ini ada prasasti lempeng timah, kemudian arca logam juga. Ini dari ganti rugi warga, maksudnya ada warga nemukan kemudian dilaporkan ke kantor. Kemudian setelah kita lakukan identifikasi, kita kaji memang ini arca asli dari kawasan sekitar Pulau Sawah ini. Nah, apakah benda-benda seperti ini yang masih berada di tangan warga diperkirakan masih banyak atau gimana?
kemungkinan masih banyak. Cuman memang ada beberapa yang lapor, ada yang tidak, mungkin seperti itu. Harapan kita tentu kedepannya itu kan memang dari kita memang sangat mengharapkan partisipasi masyarakat ya, supaya memang bahwasanya peninggalan warisan ini memang sebaiknya kita jaga secara bersama, baik masyarakat maupun pemerintah. Sebenarnya masyarakat pun boleh menyimpan, tidak masalah tuh, tapi paling tidak melaporkan gitu bahwasanya oh di sini saya menyimpan ini saya simpan di rumah, nggak masalah. Jangan-jangan temuan warga ini melengkapi sejarah-sejarah yang sudah. Betul. Yang kita khawatirkan kan karena juga di daerah kita kan banyak kolektor ya, banyak mafia-mafia atau kolektor yang itu tentu kaitannya dengan kolektor luar negeri. Itu biasanya mereka sampai ke pelosok-pelosok mau memburu tuh kolektor. Ini yang kita khawatirkan. Ini kan Pak Malayu udah selesai misalnya. Ya, Nah, kalau ada masyarakat yang ingin lagi melihat koleksi ini, boleh. Jadi kita di kantor kita namanya Balai Pelestarian Cagar Budaya, itu yang berkantor di Batu Sangkar. Kita ada ruang storage atau ruang penyajian tuh namanya ruang pusat informasi ya. Di situ memang sudah kita sajikan baik itu versi fisiknya atau versi digitalnya kita sudah menyiapkan. Dan harapan kita tentu dulu kita memang ada kesepakatan tidak tertulis ya, bahwasanya ketika nanti dari pemerintah daerah sudah mampu menyiapkan museumnya, ada SDM-nya, itu tentu kita serahkan kembali koleksi-koleksi yang ada di BPCB. Cuman saat ini memang karena di sini belum ada museum, itu tentu ini yang harus kita jaga ya, pemeliharaannya itu tentu memang tidak bisa sembarangan seperti itu. Tapi masyarakat tuh memang juga kita boleh diakses umum kalau mau datang ke ruang pusat informasi kita. Boleh ya? Boleh. Jam kerja Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Azwar. Demikian sama-sama yang disampaikan Pak Azwar. Jadi kita sedikit banyak tahu tentang tidak saja kerajaan Damasraya, tapi juga bagaimana proses ekskavasi, bagaimana upaya pelestarian benda-benda budaya peninggalan sejarah ini yang sangat tidak ternilai harganya. Dan dengan ini kita mengetahui bagaimana sejarah nenek moyang kita dahulu, dan juga diimbau bagi masyarakat untuk tetap melestarikan benda-benda temuan mereka. Jika mau diberikan kepada BPCB atau didatakan juga boleh Pak ya? Boleh. Dan kalau misalnya festival Pemalayu, yang penting jangan sampai keluar negeri ya. Iya. Dan jika festival Pemalayu ini berakhir dan pameran ini tutup, bisa juga datang langsung ke kantor BPCB lebih lengkap di daerah Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.